Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama aku. Di sini kita akan membahas bab Cisco Cacana part 2 pada bab 10 ya teman-teman. Di sini dengan materi spanning tree protocol. Nah, bisa kalian lihat di sini topologinya ada switch 1, switch 2, PCA dan PCB. Nah, switch 1 dan switch 2 itu terhubung melalui interface FA0/1 ya, teman-teman. Ini sekarang misalkan kalau kabel utama ini putus, maka PCA dan PCB itu tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, lalu solusinya kita bisa pasang kabel cadangan sebagai jalur backup. Tapi ini juga bisa muncul masalah baru kalau kabel utama ini masih menyala dan kabel cadangan juga aktif. Maka akan terjadi looping ya teman-teman, atau pengulangan. Nah, misal paket dikirim dari PCA ke PCB, maka nantinya akan muter-muter antar switch dan tidak pernah berhenti yang menyebabkan broadcast true. Nah, lalu berhentinya itu sampai si switch ngehang ya teman-teman. Nah, disinilah fungsi dari spanning tree protocol atau STP. STP akan memblokir salah satu port agar tidak terjadi looping. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke Cisco-nya untuk mempraktekkannya. Nah, di sini tuh saya menambahkan switch ya teman-teman. Di sini switch 1, switch 2, dan switch 3. Lalu di sini dihubungkan menggunakan kabel automatic dari sini ke sini, sini ke sini, dan switch 2 ke switch 3 ya teman-teman. Oke, sekarang kita buka option. Kita ke preference. Nah, yang ini kita jangan checklist ya teman-teman, agar tampilannya lebih bersih. Nah, seperti ini ya teman-teman, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini kita akan membahas konsep dasar STP. Sekarang kita bahas teori penentuan portnya dulu. Nah, misal ada 3 switch nih. Nah, switch AA, BB, dan CC. Nah, nilai heksimal itu dari 0 sampai 9. Kalau A itu 10, B 11, C 12, dan D 13. Dalam spanning 3 itu ada part yang harus diblokir. Caranya kita bisa cari root bridge atau switch rajanya ya teman-teman. Nih, caranya kita bisa lihat di bridge ID. Itu namanya priority. Secara default kita semua switch itu prioritinya sama, yaitu 32, 76, 32, 768. Sekarang prioritinya sama, maka kita bisa cari MAC address terkecil. Nah, misal di sini switch AA MAC address-nya adalah 1010, switch BB 1111, switch CC 121. Maka MAC address terkecil adalah switch AA, yaitu 1010. Nah, karena MAC address kecil di switch AA dia adalah root bridge. Nah, jadi pada root bridge itu semuanya harus menyala ya teman-teman. Nah, FA0/2, FA0/1 pasti menyala atau up, yang disebut dengan this night port. Nah, selanjutnya ada non-root bridge, dan root port switch lain root bridge disebut juga non-root bridge. Pada non-root bridge ada root port atau root tercepat menuju root bridge. Nah, di sini misal pada BB rootnya adalah FA0/1, sedangkan di switch CC juga ini FA0/1. Nah, root port yaitu tercepat menuju ke root bridge. Nah, masih ada sisa nih FA0, FA2, dan FA2 untuk menentukan siapa yang menang. Kita bisa bandingkan MAC address terkecilnya lagi. Di sini pada switch BB dia adalah 11, sedangkan di CC 12. Maka MAC address terkecil yaitu BB, sehingga dia yang menang. Maka port ini dinamakan disnight port. Sedangkan yang kalah ini akan menjadi alternate port atau port yang akan diblokir ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bisa tambahkan seperti ini ya teman-teman. Ketikkan seperti ini, root bridge, bridge ID, priority 32768, kemudian MAC address. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuka switch 1 teman-teman. Kita masuk ke CLI, kita di sini enter saja, kita ketik EN atau enable, kemudian di sini kita bisa ketikkan SHINT VLAN 1. Di sini kita bisa enter ya teman-teman. Nah, ini adalah MAC address milik kita teman-teman. Di sini kita copy, kemudian di sini kita bisa tempelkan kepada atas ini teman-teman. Seperti ini. Sekarang kita juga akan mencobanya untuk switch yang kedua. Kita masuk ke CLI, kemudian di sini kita ketik EN, terus ketik SHINT VLAN 1, kita enter. Nah, ini adalah IP-nya ya teman-teman. Di sini copy, kemudian
kita taruh di sini. Kita lakukan hal yang sama pada switch 3-nya juga ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kemudian di sini kita bisa buka switch yang ketiga, masuk ke CLI. Kita ketikkan EN atau enable, kemudian ketik SH INT VLAN 1. Di sini kita enter. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah MAC address-nya. Kita copy, kita tambahkan. Oke, kemudian tambahkan seperti ini ya teman-teman. Ini tuh setiap switch itu berbeda-beda ya teman-teman, dan pada setiap laptop itu berbeda-beda teman-teman. Oke teman-teman, bisa kalian lihat di sini. Ini sama ini berbeda ya teman-teman. Ini adalah menggunakan angka dan ini menggunakan huruf teman-teman. Di sini terdapat 005 dan di sini 00D. Kita coba buka ini. Nah, di sini itu 5 adalah 5 pada hexadecimal, dan untuk D adalah 13 teman-teman. Dimana D itu lebih besar daripada 5. Jadi di sini saya memberikan namanya untuk root bridge pada yang besar ya teman-teman, atau yang 005 pada switch 2. Dan di sini ininya menyala kabelnya, jadi dinamain designated port, dan di sini juga dinamain seperti ini ya teman-teman. Dan sekarang ini jalur yang paling laju untuk jalur yang paling cepat untuk menuju switch 1 adalah switch 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan, kita bisa ketikkan ya teman-teman. Ketikkan root port seperti ini. Di sini ya teman-teman. Kita tambahkan lagi di sini root port seperti ini ya teman-teman. Nah, akan seperti ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kan kita coba bedakan pada switch 2 dan switch 1 ya teman-teman. Nah, di switch 2 ini adalah kan 000, dan di switch 1 000 juga sama ya teman-teman. Lalu kemudian pada huruf keempatnya, angka keempatnya adalah 1. Pada switch 1 adalah 1 dan pada switch 2 adalah 5. Dimana switch 5 ini lebih besar dari switch 1-nya ya teman-teman. Jadi di switch 1 di sini dinamakan designated port, dan pada switch 2-nya dinamakan alternate port. Oke, sekarang kita buka option. Kita akan menyalakan lagi ya teman-teman. Show ininya dinyalakan. Nah, ini harusnya ini tuh bukan jalur yang tercepat untuk menuju ini ya teman-teman. Maksudnya itu berarti antara switch 2 dan switch 3 yang yang merupakan jalur tercepat untuk ke switch 1 itu yang mana. Nah, di sini kan yang terblokir adalah switch 3. Jadi, switch 3 adalah jalur yang tercepat ya teman-teman. Jadi di sini tuh namanya alternate port, dan di sini designated port. Oke, sekarang kita tambahkan teks untuk cost, kemudian 10 MB sama dengan 100, kemudian maaf teman-teman, di sini 10 MB, oh iya benar, sama dengan 100, kemudian 100 MB sama dengan 19, lalu 1 giga atau GB sama dengan 4, seperti ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita coba lihat di sini. Nah, sekarang kita akan melakukan perintah do show spending 3. Nah, kita akan coba untuk membuka switch 2. Kita bisa enter, kemudian ketikkan en Ctrl+T, enter. Setelah itu di sini kita bisa ketikkan do sh spending strip 3. Kita bisa enter. Nah, bisa kalian lihat di sini cost-nya adalah 19 ya teman-teman, dimana ini adalah 100 MB. Oke, maaf, sebelumnya kita akan tambahkan notepad dulu. Nah, di sini kita ketikkan 100 MB. Di sini 100 MB. Di sini juga 100 MB ya teman-teman. Seperti ini. Oke, sekarang kita akan buka switch 2 lagi. Di sini kita bisa ketikkan int fa0/1, enter. Kemudian kita ketikkan speed, terus tanda tanya. Kemudian kita bisa ketikkan lagi speed spasi tanda tanya ya teman-teman. Dan dimana ini terdapat 10 Mbps
100 Mbps dan enable auto speed. Sekarang kita coba ketik speed 10, enter. Setelah itu kita bisa ketikkan do sh spanning strip 3. Kita bisa enter. Bisa coba buka ulang. Nah, di sini bisa kalian lihat pada FA0 slide 1 ini sudah terganti menjadi 100 ya teman-teman, dimana ini menggunakannya yang 10 MB teman-teman. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana memanipulasi root bridge. Jadi untuk root bridge-nya itu kan tadi di switch 3 di switch 2. Nah, sekarang saya akan mengubah untuk root bridge-nya. Nah, sekarang kita masuk ke switch 1. Di sini kita ketikkan en enter. Setelah itu di sini kita bisa ketik spanning strip 3 spasi VLAN 1 priority, kemudian tanda tanya. Nah, kalian lihat di sini terdapat 61440 ya teman-teman. Sekarang kita bisa coba ketikkan lagi. Ini ditambahkan menjadi 1827. Kita bisa enter. Setelah itu kita bisa ketikkan lagi spanning 3 VLAN 1 priority. Kita enter. Sekarang kita bisa const enter. Setelah itu di sini ketikkan lagi spanning 3 VLAN 1 priority 1827. Kita bisa enter. Kemudian ketikkan lagi spanning 3 VLAN 1 priority 28672. Kita bisa enter. Nah, jika sudah, kita close, lalu kita percepat ya teman-teman. Nah, ini sudah terganti ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, setelah itu kita bisa masuk ke switch 1. Di sini kita konfigurasi lagi. Cuman di sini menggunakan angkanya adalah yang ini ya teman-teman, 32768. Kita bisa enter. Setelah itu kita coba percepat. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas untuk menambahkan VLAN ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa buka switch yang tadi kita konfigurasi untuk menyalakan kabelnya teman-teman. Jadi kan tadi saya terakhir mengkonfigurasi itu pada switch 3 ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakannya switch 3 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa enter, ketikkan en atau enable. Kemudian di sini bisa ketikkan const enter. Setelah itu di sini kita bisa tambahkan VLAN 2 enter. Kemudian VLAN 3 enter. Setelah itu kita ketik EX enter. Setelah itu do sh spanning strip 3 enter. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat ya teman-teman, menjadi VLAN 0001 teman-teman. Oke. Dan ternyata di sini saya menggunakannya switch 1 ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini saya ada 100 MB-nya, sedangkan yang pada switch 3 tadi adalah 19 MB teman-teman, atau 19. Nah, oke. Kemudian di sini kita bisa ketikkan lagi. Di sini kita bisa ketik int range FA0 slide 1 strip 2. Kita enter. Setelah itu di sini kita bisa ketikkan switch port mode trunk. Kita enter. Nah, ini sudah terganti ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita akan masuk kepada switch 2-nya ya teman-teman. Di sini enter, ketikkan en const enter. Setelah itu di sini kita bisa ketikkan int range
FA0 slice 1 sampai 2 ya teman-teman, kita enter. Setelah itu switch port mode terang, kita enter. Setelah itu kita masuk ke switch 3-nya ya teman-teman. Kita enter. Di sini kita bisa ketikkan INT FA, INT range FA0 slice 1 sampai 2. Kita enter. Switch port mode terang. Enter. Nah, seperti ini sudah terganti ya teman-teman ini. Oke, setelah itu kita akan menambahkan ya teman-teman. Tapi di sini saya akan menambahkannya pada yang switch 2 teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan EX terlebih dahulu, enter. Kemudian VLAN 2, enter. VLAN 3, enter. Lalu do SH spanning strip 3. Kita bisa enter. Nah, maka akan seperti ini ya teman-teman, VLAN 112, dan di sini akan ditambahkan jadi VLAN 002. Kita bisa enter. More. Nah, di sini juga akan tertambahkan VLAN 0003 ya teman-teman. Nah, oke, terus di sini saya akan lanjut ke materi berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara memanipulasi root bridge di setiap VLAN ya teman-teman. Oke, pertama kita ininya disingkir-singkirkan dulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, seperti ini ya. Di sini yang ini pisah-pisahkan terlebih dahulu, kemudian di sini tambahkan PC-PC-nya ya teman-teman, dan diwarnai, dan kemudian dikasih nama VLAN 1, 2, VLAN 1 dan 2. Seperti ini ya teman-teman. Jadi yang PC 1 dan PC 3 atau pada VLAN 1 dan VLAN 1-nya itu warnanya warna biru. Kemudian untuk PC 2 dan PC 4 atau VLAN 2-nya itu berwarna ungu ya teman-teman. Kemudian kita bisa buka switch 3, dimana ini switch yang belum kita tambahkan VLAN. Sebelumnya cek dulu switch 2, ini di sini kan sudah menambahkan VLAN-nya ya teman-teman. Sebentar. Nah, ini kan sudah tertambah. Oke, sekarang berarti di switch yang ketiga ya teman-teman. Sekarang kita enter en conft, enter. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan VLAN 2, kita enter. Kemudian do sh spanning strip 3, kita enter. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini sudah tertambahkan teman-teman. Oke, sekarang kita ke switch 1, enter. Di sini kita ketikkan en, enter. Conft, enter. Setelah itu VLAN 2, enter. Kemudian do sh spanning strip 3. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, sudah ada semuanya. Dimana ini juga sudah ada pada yang kedua teman-teman, VLAN ini yang kedua. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya itu akan membuat kalau misalkan VLAN 1 mau saling berkomunikasi, berarti dia tuh lewatnya muter. Misalnya dari PC 3 mau ke PC 1, berarti dia muter lewat switch 2, lalu baru ke switch 1, nantinya ke PC. Nah, kita ke materi selanjutnya, yaitu membuat STP 2 switch. Nah, oke teman-teman, di sini pada materi membuat STP 2 switch itu ini menggunakan topologi baru ya teman-teman. Di sini pertama tambahkan switch 2 switch. Di sini kemudian tambahkan 2 PC. Lalu di sini tambahkan 2 kabel automatic dari sini ke sini, sini ke sini. Lalu switch ini ke PC 0, kemudian switch 1 ke PC 1 ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kan berarti dia sama-sama menggunakan yang 0 slice 2 dan 0 slice 2. Sekarang kita bisa buka switchnya, masuk ke CLI, enter, en conft, enter. Setelah itu di sini kita bisa ketikkan INT range FA0
FA0 slice 1 sampai 2 kita bisa enter, lalu switch port mode terang ya teman-teman, kita bisa enter. Oke. Setelah itu kita bisa buka switch satunya, kita masuk ke CLI, di sini kita enter saja en, enter conf t, enter. Setelah itu di sini ketikkan int range FA0 slice 1 sampai 2, enter switch port mode. Nah, teman-teman ulangin ya teman-teman, switch port mode terang, kita enter. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk semua switch itu sudah saya terangkan ya teman-teman, terapkan. Di sini itu kan ada dua interface. Ini interface yang pertama, dan yang FA0 slice 2 itu interface cadangan. Nah, kita akan mencari root bridge-nya ya. Kita akan mencari root bridge-nya dan kita akan sekarang kita bisa buka switch ini. Kita bisa enter. Lalu di sini kita X saja, exit, lalu do sh int VLAN 1, kita enter. Dan di sini terdapat address-nya ya teman-teman. Kita copy saja, lalu kita tambahkan pada ini ya teman-teman, kita copy seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita bisa buka switch yang satunya. Di sini kita bisa ketikkan, kita bisa ketik ex enter, lalu do sh int VLAN 1, enter. Nah, di sini terdapat ini ya teman-teman. Kita bisa kita bisa copy. Kemudian di sini ditambahkan ya teman-teman ctrl-v seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Oke teman-teman, sekarang di sini saya akan membuka switch yang pertama. Di sini kita enter en conf t, enter. Setelah itu di sini kita bisa ketikkan spanning tree VLAN 1 priority tanda tanya. Setelah itu kita bisa ketikkan spanning tree VLAN 1 tanda tanya. Nah, setelah itu kita bisa ketik spanning tree VLAN 1 root, lalu kita bisa enter. Setelah itu spanning tree root tanda tanya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita ketikkan spanning tree VLAN 1 root primary, kita bisa enter. Kemudian do sh span, kita bisa enter. Nah, di sini sudah forwarding ya teman-teman untuk yang FA0 slice 3 nya teman-teman. Oke. Kita bisa percepat. Nah, jadi ini akan terubah menjadi yang ke sini ya teman-teman. Tadinya kan pada switch 1, sekarang menjadi ke switch yang kedua teman-teman. Nah, di sini FA0 slice 2 itu sudah hijau nih, yang artinya switch 2 itu sudah menjadi root bridge dan kedua portnya itu sudah menyala ya teman-teman. Sedangkan FA0 slice 3 di switch 1 itu dia akan menjadi alternate port yang diblokir. Di sini kita masuk ke switch yang keduanya ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke switch yang kedua. Setelah itu di sini enter en conf t, enter. Setelah itu int fa 0 slice 1, kemudian enter.
Setelah itu kita bisa ketikkan speed 10, enter, ex, enter. Setelah itu do sh span, kita bisa enter. Nah, bisa kalian lihat di sini ini masih root ya teman-teman, dan masih DESG. Oke, sekarang kita coba ulang lagi do sh span, enter. Lagi ya teman-teman. Sebentar. Enter lagi. Nah, bisa kalian lihat di sini pada FA0/2-nya, FA0/2 root forwarding 19 ini sudah forwarding ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini sudah ubah speednya. Sehingga sekarang interface terkecilnya itu FA0/2. Selanjutnya itu port STP 100. Port STP itu tidak langsung hijau ya teman-teman, tapi berwarna orange terlebih dahulu. Nah, agar menjadi hijau itu ada tahapannya. Di sini kita bisa buat notnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tambahkan not. Kemudian di sini ketikkan listening sama dengan 15S, dimana listening itu adalah ini ya teman-teman, yang untuk mempercepat ini. Kita enter, tambahkan learning sama dengan 15S, enter. Setelah itu forwarding ya teman-teman, kita bisa enter. Kita sama dengan hijau seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa cabut kabelnya ini terlebih dahulu. Yang ini ya teman-teman. Sebentar. Yang ini benar-benar ini. Karena di sini yang terblokir itu ada di sini teman-teman. Jadi yang ini jangan di itu. Jadi saya yang di sini ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan sambungan lagi menggunakan fast Ethernet 0. Seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita bisa masuk ke switch yang kedua teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu kita bisa buka switch yang ke satu teman-teman. Maaf, bukan yang kedua tapi yang pertama ya teman-teman. Di sini kita in const enter. Setelah itu di sini kita bisa ketikkan do sh span. Lalu di sini kita bisa enter. Di sini bisa lihat masih listening ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita akan mempercepat ya teman-teman. Nah, karena di sini mempercepatnya atau listeningnya adalah 15 detik saja, di sini maka sudah hijau ya teman-teman. Sekarang kita coba buka lagi. Kemudian di sini kita bisa cek ya teman-teman untuk FA0/3. Di sini bisa kalian lihat ini sudah forwarding ya teman-teman untuk FA0/3-nya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.